Bagaimana caranya baca Al-Fatihah? Bisa mendapatkan syifa. Bisa mendapatkan misalnya keberkahannya. Bisa mendapatkan kemudahan dalam aktivitas pekerjaan kita. Bagaimana caranya? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar panggilan azan, yang harus kita hadirkan dalam benak kita bukan beban. Kalau beban itu capek. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang teringat fitness, beban barbel. Ya berat gitu kan? Tapi kalau kita bayangkan solusi, Masya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Gajian. Allahu akbar, Allahu akbar. Lamaran diterima. Allahu akbar, Allahu akbar. Tender menang. Allahu akbar, Allahu akbar. Besok akad. Masya Allah. Malam lamaran, subuh akad. Kalau semuanya begitu enak. Dan semua hal yang disebutkan tadi namanya falah. Falah, kemenangan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, kejayaan, falah. Hayya 'alas shalah. Kenapa salat? Hayya 'alal falah. Ayo dapat. Jadi kalau yang kebayang semua itu demikian, itu enak. Di salat itu bukan beban. Nikmat gitu. Jadi baru mendengar suara itu langsung bangun. Ya Allah, solusi ini datang. Ya Allah, ini yang aku butuhkan. Ya Allah, aku tunggu-tunggu dari subuh tadi. Sekarang rupanya tiba. Ya Allah, aku tunggu-tunggu dari malam tadi, ya Allah. Tapi kenapa aku nggak dengar azan, ya Allah? Ketiduran rupanya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, orang-orang beriman itu akan menghafalkan waktu sholat. Hafal dia waktu sholat supaya merencanakan besok mau minta apa, nanti mau minta apa. Hafal. Makanya ciri orang beriman ketika disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Itu bukan sekedar dia senang sholat dan pasca sholat dia mengingat Allah, tapi dia juga mengetahui waktu-waktu sholat. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika engkau telah selesai menunaikan sholat, segera bergegas zikir kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Itu ciri keberhasilan sholat kita. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik Anda dalam keadaan berdiri, sedang buru-buru, jangan menghilangkan zikir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Buru-buru, taksinya sudah menunggu sambil keluar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mau kemana Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Masuk. Kuningan Pak. Jalan. Enak gitu. Ada kesempatan duduk, tunggu sampai syuruk, tunaikan salat. Tak ada kesempatan sulit di rumah sakit, tidak ada masalah. Rumah sehat, tidak ada persoalan. Sambil berbaring, zikir. Wa 'ala junubikum. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Hati tenang, suasana nyaman, tunaikan salat dengan enak. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi orang-orang yang punya iman. Waktunya jelas ditentukan. Demikian terjemahan di mushaf. Tapi kalau Anda baca dengan ilmunya balaghah, maka kalimatnya akan berubah. Sungguh orang yang punya iman itu akan tahu baginya jelas waktu sholat. Kalimat singkatnya, orang beriman itu akan kenal, tahu, hafal waktu sholat. Jadi kalau Anda tahu, misalnya, dalam kehidupan dunia saja, besok mau gajian, siap-siap Anda. Besok di kantor gajian jam 7, telat 5 menit, gagal, tunggu besok hari lagi. Pertanyaan saya, kalau ada ketentuan demikian, gajian jam 7, telat 5 menit, tunggu besok lagi. Datang jam berapa ke kantor? Jam 6, jam 5 sebelum subuh berangkat, booking. Sama satpamnya, kalau belum saya datang, jangan buka. Ya. Udah minta duluan. Jadi sekarang Allah panggil kita. Kalau kita paham itu semua kemuliaan untuk kita, kita booking dari sekarang. Ya Allah, insya Allah saya akan datang. Ya Allah, berikan kesempatan untuk bangun. Dan rahasia terbesarnya ketika kita menunaikan salat, maka di situ kemudian ada jawaban-jawaban. Di antaranya kemuliaan Al-Fatihah. Hanya persoalannya, apakah semua yang membaca Al-Fatihah, khususnya dalam salat, umumnya dalam bacaan-bacaan untuk menerapkan fungsi Al-Fatihah sebagai asy-syifa, misalnya obat, ya? Sebagai fungsi-fungsi lain yang telah kita sebutkan dahulu, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, As-Salah, Alhamdu, Asasul Quran, Ummul Kitab, apakah semua yang baca Al-Fatihah akan mendapatkan keistimewaan ini? Ini pertanyaan besarnya, karena tidak sedikit orang yang membacakan itu, bahkan berdoa dalam salatnya, dia tidak mendapati apa yang telah dijanjikan. Apakah Allah di sini belum mengabulkan doanya,
atau persoalannya dia sendiri yang kemudian tidak tepat memahami dalam bacaan Al-Fatihahnya. Karena itulah kita akan jawab itu dalam kajian saat ini untuk bisa mendalami alhamdulillah apa yang kita bisa dapati, dan nanti cara kita mengamalkan Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari informasi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan lewat para ulama-ulama kita. Maka siapkan hati kita. Kita mulai dengan bagian yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan sini sejenak, kalaupun tak nampak dari sisi yang berbeda di papan tulis, tidak apa-apa, karena nanti saya juga akan terangkan kemudian, dan suara bisa terdengar, dan di luar ta'lim ini, Anda bisa mereview nanti ta'lim kita lewat saluran yang tersambung pada saat ini di Al-Hidayat Official di YouTube. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian. Fokus sini. Saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan sini pelan-pelan. Saya ingin tegaskan satu hal yang sangat penting. Kalimat Al-Fatihah, sekali lagi. Al-ya, ingat di pertemuan lalu, bisa ma'rifah, ta'rif, bisa istighraq. Kalau dia ta'rif, ma'rifah, maka yang dimaksud Al-Fatihah itu surah pembuka dalam mushaf dan surah pembuka dalam salat. Dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Tapi kalau yang dimaksudkan istighraq, mencakup semua fungsi keutamaan dan keistimewaannya, maka jika itu yang dimaksudkan, maka hal yang perlu kita pelajari adalah semua kandungan Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir untuk mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan. Bagaimana caranya baca Al-Fatihah? Bisa mendapatkan syifa, bisa mendapatkan misalnya keberkahannya, bisa mendapatkan kemudahan dalam aktivitas pekerjaan kita. Bagaimana caranya? Maka pahami awal ayat sampai akhir ayat Al-Fatihahnya. Tapi kalau sekedar ingin dipakai dalam sholat, sah. Atau sekedar ingin baca Al-Quran, antum tak paham pun tak ada masalah. Sholatnya sah. Karena syarat sholat itu bukan paham kandungan Al-Fatihah. Syarat sholat itu benar bacaan Al-Fatihahnya. Begitu dibacakan, benar. Tapi kalau tidak paham, antum kehilangan momentum untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengerti sampai di sini? Baik, dalam upaya kita memohon itu, syarat pertamanya, kita harus paham setiap huruf, setiap kalimat, bahkan setiap harakat, dari awal ayat sampai akhir ayatnya. Di pertemuan lalu, kita sudah sepakati berdasar keterangan dalam Al-Quran, surah ke-15, ayat 87, bahwa Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Dan kami telah turunkan hanya kepadamu saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepada nabi-nabi yang lain, 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. Satu episode kemarin kita bahas, yang dimaksud dengan 7 ayat itu adalah surah Al-Fatihah.